Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Distira dengan NIM D1A2101174 dari Prodi S1 Farmasi Universitas Al-Ghifari Bandung dengan kelas 2 konversiasi pagi A dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang wanita bekerja dalam pandangan Islam. Untuk yang pertama di sini, di sebagian masyarakat kita, melihat wanita atau istri bekerja atau bahkan sebagai tulang punggung keluarga masih menjadi sesuatu yang tabu. Sebab stereotip yang terbentuk adalah kaum laki-laki lah yang memiliki tanggung jawab bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Sementara itu, wanita masih dilekatkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan yang lainnya. Lebih miris lagi, masyarakat pada zaman jahiliyah akan merasa malu dan hina jika memiliki anak perempuan. Kaum wanita pada saat ini memiliki kondisi jauh berbeda dengan kondisi wanita pada masa lalu, setelah munculnya istilah emansipasi wanita. Jika membahas topik seputar emansipasi wanita, sosok pahlawan Raden Ajeng Kartini memiliki kaitan yang sangat erat dalam hal ini. Usaha Kartini sebagai pahlawan wanita dalam memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya dan diberikan kesempatan yang sama untuk menerapkan ilmu yang dimiliki agar tidak direndahkan derajatnya. Menjadi Kartini dikenal sebagai tokoh penggerak emansipasi wanita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emansipasi wanita adalah pembebasan dari perbudakan, persamaan hak dalam berbagai kehidupan masyarakat seperti persamaan hak kaum wanita dan kaum pria. Sedangkan emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri pada wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Emansipasi wanita juga banyak dikaitkan dengan pembahasan kesetaraan gender. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi baik laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Seiring dengan berkembangannya zaman, informasi dan tingkat kemampuan intelektual manusia pun mengalami perkembangan. Peran wanita dalam perkembangan kehidupan pun terus berubah, bahkan sama rata dengan peran laki-laki demi menjawab tantangan zaman, termasuk dalam peran wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kaum wanita saat ini tidak saja berperan tunggal, tetapi sudah banyak juga wanita yang memiliki peran ganda. Kaum wanita banyak yang terjun ke dalam dunia pekerjaan dan untuk berpartisipasi menopang perekonomian keluarga seperti halnya laki-laki. Dengan kata lain, ibu rumah tangga tidak saja berperan pada sektor domestik, tetapi juga berperan dalam sektor publik. Lantas, bagaimana menurut pandangan Islam? Allah berfirman, "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari banyak orang disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dan dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu." Quran Surah An-Nahl ayat 58. Budaya buruk itu kemudian berubah ketika agama Islam datang. Islam tidak melarang kaum wanita atau istri bekerja untuk menopang ekonomi rumah tangga selagi tidak melanggar syariat agama. Allah berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, maka Allah Rasul-Nya dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu." Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dalam ayat lain juga dikatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak benar. Akan tetapi hendaklah kalian berdagang atas dasar saling rela di antara kalian." Quran Surah An-Nisa ayat 29.
Dari dua ayat di atas, jelaslah bahwa perintah bekerja ditujukan untuk laki-laki dan wanita. Salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan dan sangat diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah berdagang atas dasar kerelaan serta kejujuran. Dalam menilai kaum wanita yang bekerja, kita bisa berkaca pada Siti Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah merupakan saudagar kaya raya yang sukses mengirimi ekspedisi perdagangannya sehingga ke negeri-negeri seberang, dan di tempat usaha Khadijah itulah Nabi Muhammad bekerja hingga keduanya ditakdirkan untuk hidup bersama. Subhanallah. Ada pula dalam hadis lain yang mengisahkan diperbolehkannya seorang wanita bekerja dari Ritrah, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya perempuan pekerja. Saya menjual hasil pekerjaan saya melakukan ini semua karena suami saya maupun anak saya tidak memiliki harta apapun." Ia juga bertanya tentang nafkah yang diberikan kepada mereka, suami dan anak. Rasulullah menjawab, "Kamu memperbolehkan pahala dari apa yang kamu nafkahkan pada mereka." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Gambaran wanita bekerja pada saat ini merupakan hasil yang lumrah dan biasa. Kaum perempuan semakin berusaha untuk mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan yang memadai ditunjang dengan keterampilan yang baik membuat tidak sedikit perempuan yang bergelut di dunia pekerjaan. Perkara wanita karir hingga kini masih menjadi pembicaraan di berbagai lingkungan. Tidak sedikit yang mempertanyakan hal tersebut jika dilihat dari sisi agama Islam, di mana Islam dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33 menegaskan tentang perintah Allah agar seseorang wanita muslimah lebih baik tinggal di rumah dan mengurus keluarganya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 memiliki arti, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taati Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Dalam kitab Al-Mansu'at Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah dituliskan tugas utama seorang perempuan adalah mengurus rumah tangga sekaligus mendidik anak-anaknya. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Perempuan itu mengatur dan bertanggung jawab atas urusan rumah suaminya." Hal ini berarti perempuan tidak dituntut secara penuh memenuhi kehidupannya karena hal tersebut kewajiban ayah dan suaminya. Cendekiawan dan ulama asal Mesir Said Qutb menyebutkan Islam memperbolehkan seorang muslimah untuk bekerja namun dengan ketentuan tertentu. Ia menilai tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan yang ingin menjadi dokter, guru, peneliti, maupun tokoh masyarakat. Islam memperbolehkan muslimah bekerja sesuai dengan kemampuan dan kodratnya, kewanitaannya, utama dari sisi biologis dan mentalnya. Dari hal tersebut diketahui jika Islam tidak pernah memposisikan perempuan hanya dari rumah saja dan berdiam diri. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Sebaik-baiknya canda seorang muslimah di rumahnya adalah bertenun." Ini artinya perempuan juga harus melakukan sesuatu dan bukan menganggur saja. Guru besar ilmu Al-Quran Universitas Syaf Al-Daulah, Dr. Abdullah Al-Qadir Mansur juga menyebutkan Islam tidak pernah melarang seorang perempuan untuk bekerja. Dalam buku berjudul Pintar Fikih Wanita, ia menyebut muslimah boleh melakukan jual beli atau usaha dengan harta benda pribadinya. Tidak ada seorang pun yang boleh melarang mereka selama mereka mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama. Dalam hal jual beli, seorang muslimah diperbolehkan memperlihatkan wajah atau kedua telapak tangannya ketika akan memilih, mengambil, maupun memberikan barang dagangan.
Dr. Abdullah Al-Qadir Mansur juga menyebut banyak teks-teks hadis dan pendapat ulama yang menyebut seorang perempuan diperbolehkan untuk bekerja. Muslimah yang telah menikah boleh bekerja jika mendapat izin dari suami. Bagi yang belum menikah, ia mendapat izin dari walinya. Meski demikian, hak memberi izin oleh suami ini gugur secara otomatis jika suami tidak memberi nafkah pada sang istri. Dalam Al-Maswad Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dituliskan kriteria pekerjaan di luar rumah yang boleh dilakukan oleh seorang muslimah. Tidak semua pekerjaan boleh dilakukan. Kriteria pertama yakni pekerjaan yang tidak dilakukan tidak termasuk perbuatan maksiat dan tidak mencoreng kehormatan keluarga. Berikut pekerjaan yang boleh dilakukan tidak mengharuskan sang muslimah untuk berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Imam Abu Hanifah dalam kitab Bada'i Al-Syanai, haram pekerjaan asisten pribadi bagi perempuan. Larangan ini keluar mengingat kemungkinan fitnah yang mungkin timbul ketika dia berduaan dengan atasannya yang seorang laki-laki bukan muhrimnya. Abu Yusuf dan Imam Muhammad pun menyebut berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya termasuk perbuatan maksiat. Di luar itu, berduaan dengan non-muhrim bisa memungkinkan terjadinya kemaksiatan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Tabrani pernah bersabda, tidaklah seseorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali setan berada menjadi pihak ketiganya. Terakhir, yang perlu diperhatikan saat bekerja adalah tidak mengharuskan dirinya berdandan berlebihan, bahkan membuka aurat ketika keluar rumah. Larangan ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 33, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Selain hal-hal di atas, ada satu perkara lagi yang perlu diperhatikan bagi muslimah yang ingin bekerja. Kondisi fisik menjadi catatan tersendiri yang perlu diingat. Fisik perempuan tidak sekuat fisik kaum lelaki. Karena itu, muslimah yang ingin bekerja tidak dianjurkan untuk melakukan pekerjaan berat maupun beresiko. Dr. Abdul Al-Qadir Mansur menyebutkan anjuran ini bukan untuk menghalangi atau membatasi gerakan seseorang perempuan. Hal ini perlu menjadi perhatian karena terkait dengan tugas alamiah perempuan untuk melahirkan, menyusui, dan menjaga keluarga. Perlu ada sinergi antara aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan di dalam rumah. Manfaat dari istri bekerja. Selain membantu menopang kondisi ekonomi keluarga, menurut beberapa riset, banyak keuntungan yang muncul karena istri bekerja. Yang pertama, harga diri istri dan keluarga akan lebih dihargai di lingkungan. Dengan istri juga memiliki pekerjaan yang baik, maka secara tidak langsung dapat memberikan dampak kepada harga diri keluarga di mata masyarakat. Kedua, untuk menjaga stabilitas perekonomian keluarga, bila produktivitas suami mengalami dampak negatif, kehidupan keluarga masih bisa melangkah dan terpenuhi. Ketiga, istri bisa menjadi leluasa membeli barang yang diinginkan tanpa mengganggu keuangan pokok dalam rumah tangga. Keempat, dengan memiliki penghasilan sendiri, wanita secara tidak langsung akan dituntut untuk terus belajar hal baru dan mampu memanfaatkan kemampuan lain yang dimilikinya. Kelima, dengan memiliki pekerjaan di luar rumah, pekerjaan rumah tangga, wanita tidak mengalami kebosanan dengan hidupnya karena hanya mengurusi pekerjaan rumah tangga saja. Selain manfaat yang ditimbulkan berpengaruh untuk roda kehidupan dalam keluarga, ternyata dengan istri bekerja juga ada manfaatnya bagi anak. Salah satunya adalah perkembangan anak lebih baik. Anak-anak yang memiliki ibu sebagai pekerja memiliki kemampuan berbicara dan berjalan lebih cepat. Manfaat selanjutnya yaitu anak tumbuh menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab ketimbang anak yang selalu dengan ibunya kapanpun dan dimanapun. Selain itu, manfaat yang ditimbulkan adalah anak lebih menghargai jerih payah. Mereka rupanya lebih menyadari bahwa ibunya telah bekerja keras demi kebahagiaan dan kenyamanan mereka. Oleh karena itu, mereka sebagai anak yang lebih menghargai jerih payah ibunya. Walaupun demikian,
Dalam Islam tidak ada larangan untuk wanita bekerja, tetap ada kriteria pekerjaan yang boleh dilakukan oleh seorang muslimah. Kriteria pertama yaitu pekerjaan yang tidak termasuk ke dalam perbuatan maksiat dan mencoreng kehormatan keluarga. Kriteria selanjutnya yaitu pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seorang muslimah untuk berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, mengingat kemungkinan fitnah yang mungkin ditimbulkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dari lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.